Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tahmim bil khair. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, minggu lalu saya sudah menjelaskan tentang ini ya, perencanaan usaha produk sistem teknik ya. Jadi kalau kalian mau membuat suatu sistem teknik itu harus melalui 6 tahapan ya. Jadi ada tahap mulai dari inform sampai tahap yang terakhir adalah tahap evaluate. Nah, sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu berkaitan dengan ide dan peluang usaha produk sistem teknik. Ini ya. Nah, ada gambar ini. Ada gambar 2.9. Nah, gambar apa ini? Nah, ini gambar kewirausahaan dalam action loop pembuatan produk sistem teknik. Jadi, gambar ini itu saling berkaitan. Jadi, misalnya ada satu masalah nih. Kemudian kalian punya jiwa dan semangat berwirausaha. Nah, masalah tadi kalian pecahkan. Nah, sehingga terciptalah satu produk sistem teknik. Kemudian ada ini, sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan produk sistem teknik. Jadi sumber daya yang dibutuhkan dalam pembuatan sistem teknik itu ada 6 ini. Ada man, money, material, mesin, method, dan market. Nah, dari keenam sumber daya ini mereka itu saling berhubungan. Jadi kalau misalnya ada satu sumber daya yang tidak ada, ya tidak akan jalan. Contoh, ada manusia atau orang, kemudian sudah punya uang atau modal, sudah punya bahan, sudah punya alat, sudah tahu caranya membuat, tapi mereka tidak punya market atau pasarnya. Ya percuma saja dibuat karena mereka tidak punya pelanggan atau market. Nah, sehingga 6 sumber daya ini akan selalu berhubungan. Ya, ingat-ingat ya, ada man, money, material, mesin, method, dan market. Kemudian administrasi usaha. Nah, terkait dengan administrasi usaha itu dibutuhkan ketika usaha yang kalian buat itu sudah mulai memiliki keuntungan yang besar, memiliki keuntungan dan omset yang besar. Jadi kalau usaha kalian sudah mulai besar, nah kalian harus mulai mengurus ini aspek usaha, surat menyurat, sampai ke transaksi, pencatatan transaksi. Nah, gitu. Kalau misalnya usaha kalian sudah besar kok ternyata tidak punya izin usaha, nah nanti usahamu itu bisa dianggap usaha yang ilegal gitu. Nah, terus ini izin usaha itu yang bagaimana Pak? Izin usaha itu macam-macam. Izin usaha itu ada izin mendirikan bangunan atau IMB ya. Kemudian ada SIUP, surat izin usaha perdagangan, nah dan sebagainya. Kemudian kebutuhan pasar terhadap produk sistem teknik. Nah, terkait dengan kebutuhan pasar terhadap sistem teknik itu kalian harus tahu kira-kira pasar atau masyarakat itu butuhnya satu sistem teknik yang bagaimana. Nah, hanya seperti itu saja. Nah, ketika kalian sudah punya gambaran masyarakat butuhnya produk sistem teknik yang seperti apa, nah kalian akan memasuki tahapan perencanaan kewirausahaan ya. Nah, jadi tahapan perencanaannya itu ada 4, mulai dari memulai, melaksanakan, mempertahankan sampai ke mengembangkan. Kemudian kita masuk yang materi berikutnya, yaitu tentang sistem produksi usaha sistem teknik. Nah, di materi ini itu dikasih contoh produk sistem teknik ya, mulai dari alat pencetak arang briket ya, kemudian nanti ada lagi alat pengering hasil pertanian, kompor batik, sampai ke alat pengambilan zat warna alam indigo. Nah, sekarang saya jelaskan satu-satu ya. Nah, contoh yang pertama ada alat pencetak arang briket. Nah, arang briket itu seperti apa? Arang briket itu ya seperti areng. Tahu areng ya? Areng itu sebagai energi alternatif pengganti minyak tanah ya. Energi alternatif pengganti minyak tanah. Jadi biasanya digunakan untuk bahan bakar. Dalam pembuatan briket areng, nah itu dibuat menggunakan kempa. Nah, kempa itu apa? Kempa itu mesin presnya. Nah, sebelum menjadi arang tadi, arang tadi kan dibuat dari bahan-bahan yang
seperti kayu ya, jadi bisa dibuat dari batok kelapa, bisa dibuat dari sabut kelapa atau limbah kulit buah-buahan ya. Jadi bahan-bahan tadi dibakar terlebih dahulu sampai dia berbentuk seperti karbon, jadi sampai menghitam. Setelah menghitam dia ditumbuk. Setelah ditumbuk nanti dia diayak menggunakan ayakan ukuran mesh ya. Mesh itu artinya adalah lubang ya, ukuran lubang tertentu lah. Nah, tinggal meshnya ini berapa mesh. Kalau misalnya ada ukuran 100 mesh, berarti ada ayakan lubangnya dengan ukuran mesh, ukuran kotak tertentu, itu dia ada 100 lubang. Nah, kemudian setelah diayak, dia dicampur dengan perekat kanji ya, dicampur dengan tepung kanji. Nah, tepung kanjinya itu berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai perekatnya, bukan pengenyal. Kalau bikin cilok, kanjinya sebagai pengenyal. Kalau untuk membuat briket arang, nah kanjinya sebagai perekat. Kemudian dicetak ya. Nah, pencetaknya bisa berbentuk kubus, bulat tabung atau bulat pepat. Nah, contoh pencetaknya itu seperti di gambar ini. Nah, kalau misalnya ada alat pencetak yang seperti ini, berarti nanti briket arangnya hasilnya seperti apa? Nah, berarti nanti briket arangnya bentuknya hasilnya ya kubus atau balok. Kemudian ada contoh yang kedua, contoh produk sistem elektrik yang kedua, yaitu alat pengering hasil pertanian. Nah, alat pengering hasil pertanian ini dia tidak menggunakan sumber tenaga berupa listrik, tapi dia hanya mengandalkan cahaya matahari, sinar matahari ya, untuk mengeringkan padi atau hasil pertanian tadi. Nah, desain dari pengering hasil pertanian itu seperti gambar ini. Nah, kenapa kok dikasih warna hitam? Nah, warna hitam yang ada di pengering hasil pertanian ini ya, itu berfungsi sebagai penyerap panas ya, penyerap panas. Jadi panas dari sinar matahari ditangkap oleh seng ini ya, ditangkap oleh bodi atau penutup dari alat pengering hasil pertanian tadi ya. Nah, dikasih warna hitam. Nah, warna di hitamnya itu berfungsi sebagai penyerap panas dari sinar matahari. Kemudian itu saja. Kemudian ada kompor batik ya. Nah, untuk kompor batik ini, nah tentunya kompor listrik batik berarti kompor yang digunakan untuk memanaskan tinta untuk membatik gitu. Nah, kompor listrik ini didesain dengan menggunakan elemen pemanas yang dibuat spiral yang dialiri arus listrik AC 220 volt 50 Hz. Nah, 220 volt 50 Hz itu aliran listrik PLN ya. Jadi aliran listrik PLN itu besarnya 220 volt, frekuensinya 50 Hz. Kemudian dilengkapi juga dengan saklar push button. Nah, saklar push button itu fungsinya buat menyalakan dan mematikan kompor. Ada potensiometer. Potensiometer itu yang biasanya diputer-puter itu. Nah, itu fungsinya buat mengatur panas pada kompor batik tadi. Serta lampu indikator. Lampu indikator itu lampu tanda. Nah, fungsinya buat memberikan tanda kompornya itu sudah menyala atau belum. Kemudian yang berikutnya, contoh sistem teknik yang berikutnya adalah alat pengambil zat warna alam indigo. Nah, alat pengambil zat warna alam indigo ini itu dia membutuhkan bahan berupa tanaman, namanya ya tanaman indigo. Nah, nama latinnya itu Indigofera tinctoria L. Terus ini alat untuk pengambil zat warna alam indigo melalui sirkulasi cairan dengan menggunakan pompa. Nah, pompanya itu digunakan buat apa? Nah, perhatikan gambar ini. Nah, pompanya yang mana? Pompanya yang ini, yang ada label M-nya ini. Nah, pompanya itu berfungsi buat menaikkan air ya dari tangki A menuju ke tangki B gitu. Kemudian memungkinkan terjadinya proses aerasi. Nah, proses aerasi itu apa? Proses aerasi adalah proses penambahan oksigen pada suatu cairan gitu. Kemudian
pada saat pompa bekerja, cairan pada tangki A akan diisikan ke dalam tangki B melalui sprayer S. Sprayer itu penyemprot ya. Sprayer S yang mana? Sprayer S yang ini. Nah, penyemprot. Kemudian sampai menuju ke volume tertentu. Kemudian proses aerasi berlangsung pada saat air dispraykan atau disemprotkan ya melalui sprayer S. Jadi ketika airnya sampai ke sprayer S ini ya, nah kemudian airnya kan jatuh ke tangki B ya. Nah pas airnya jatuh ke tangki B, nah itu terjadi proses aerasi. Nah proses aerasi itu ya jadi cairan dijatuhkan ke cairan, nah nanti kan keluar gelembungnya. Nah gelembungnya itu yang menyebabkan terjadinya aerasi. Jadi penambahan oksigen ke dalam suatu cairan itu namanya aerasi. Kemudian cairan ditampung pada tangki C sampai mengendap. Nah nanti setelah itu baru dihasilkan zat warna alam dari tumbuhan indigo tadi. Nah demikian yang dapat saya sampaikan ya. Nanti PTS-nya ya diperhatikan. PTS-nya nanti mulai yang materi yang pertama dulu yang saya jelaskan mengenai sistem ya, arti kata sistem, sampai ke halaman 89 ini ya, sampai ke contoh-contoh produk sistem teknik yang saya jelaskan di video ini. Semoga dipahami ya. Kalau misalnya masih ada yang bingung silahkan ditanyakan, boleh berkomentar di video ini atau kalian boleh bertanya di grup Telegram. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.